Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Karna Agustina dengan NIM 245116025. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi audit. Ada apa aja sih di audit? Simak terus videonya ya. Sebelum kalian mengenal lebih dalam mengenai audit, standar audit ataupun bukti audit, kalian harus tahu dulu apa sih audit itu. Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan, kejadian ekonomi. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan seperti SAK, serta menyampaikannya hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Lalu profesi akuntan publik atau disebut dengan CPA adalah akuntan profesi profesional independen yang berizin resmi untuk memberikan jasa asuransi seperti audit laporan keuangan, dan untuk non asuransinya seperti konsultasi pajak atau manajemen kepada pihak publik. Lalu CPA berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas informasi keuangan perusahaan serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dengan memegang teguh integritas dan kode etik. Profesi akuntan publik memiliki standar teknisnya. Pada sejak 1 Januari 2001, SPAP terdiri dari 5 standar utama. Yang pertama SA, standar auditing. Yang kedua SAT, standar atestasi. Yang ketiga SAR, standar jasa akuntansi dan review. Keempat SJK, standar jasa konsultasi. Dan yang terakhir yaitu SPM, standar penilaian mutu. Dalam standar auditing memiliki 10 standar, terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama yaitu standar umum kualitas pribadi auditor, yang terdiri dari yang pertama keahlian, kedua independensi, ketiga kemahiran profesional. Bagian kedua standar pekerjaan lapangan atau pelaksanaan audit, terdiri dari perencanaan supervisi, pemahaman pengendalian internal, bukti audit. Dan bagian ketiga ada standar laporan hasil audit, ada kesesuaian dengan PABU, konsistensi, pengungkapan informatif, dan pernyataan pendapat. Bukti audit adalah sebuah data atau informasi yang dikumpulkan oleh seorang auditor untuk meninjau dan menganalisis laporan keuangan serta transaksi perusahaan. Tujuan dari audit adalah untuk memberikan opini independen mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau belum. Selain itu juga, audit memastikan bahwa semua transaksi benar-benar terjadi, dicatat dengan lengkap, dan dinilai dengan akurat. Dengan menggunakan teknik pengumpulan bukti audit, yang pertama ada inspeksi fisik, kedua konfirmasi, ketiga dokumentasi atau vouching atau tracing, yang ketiga ada prosedur analitis, yang keempat wawancara, kelima hitung ulang, dan yang terakhir ada observasi. Bukti audit harus bersifat relevansi, keandalan, kecukupan, sumber bukti, kredibilitas bukti, dan kuantitas bukti. Lalu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah satu, sumber bukti atau internal dari eksternal, metode pengumpulan bukti atau dengan inspeksi konfirmasi, yang ketiga kecukupan bukti, yang terakhir adalah referensi bukti dengan asersi yang diuji. Contoh bukti audit ada dokumen pihak ketiga, dokumen internal perusahaan, dan dokumen yang disiapkan oleh auditor. Dalam pengauditan ada beberapa tahapan. Di sini ada bagannya. Nah, bagan tersebut ada 4 tahapan. Yang pertama penerimaan penugasan, yang kedua perencanaan audit, ketiga pelaksanaan audit, dan terakhir pelaporan hasil temuan. Di penerimaan penugasan itu terdiri dari mengevaluasi integritas, mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko tidak biasa, menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit, mengevaluasi independensi, keputusan untuk menerima atau menolak, dan yang terakhir pembuatan surat penugasan. Lalu di perencanaan auditnya ada memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien, lalu melaksanakan prosedur analitis. Yang ketiga membuat pertimbangan awal tentang tingkat materialitas, keempat mempertimbangkan risiko audit, yang kelima mengembangkan strategi audit awal untuk asersi signifikan, yang terakhir memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal klien. Lalu di pelaksanaan auditnya, yang pertama ada membuat program audit, yang kedua melakukan evaluasi dan menilai hasil dalam pelaksanaan program audit tersebut yang dituangkan dalam kertas kerja. Lalu di terakhir ada pelaporan hasil temuan. Pertama ada menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan. Yang kedua menerbitkan laporan audit.